Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, baik sekarang kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab fikih rumah tangga, yaitu Al-Miftah Liba bin Nikah, yang dikarang oleh Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Saya bacakan redaksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma iddatu firaqil hayah fala tajibu illa alal madkhuli biha fal mutallaqatu wal mafsukhu nikahuha qabla ad-dukhul la iddata 'alaiha wa mithluha al mula'anah qabla ad-dukhul sampai akhir. Saya artikan dulu. Adapun iddah atau masa iddah karena sebab perpisahan hidup, artinya perceraian dan lain sebagainya, nanti akan dijelaskan. Fala tajibu illa alal madkhuli biha. Maka seorang perempuan tidak wajib menjalankan masa iddah kecuali perempuan yang sudah pernah digauli oleh oleh suaminya. Fal mutallaqatu, maka seorang wanita yang dicerai oleh suaminya, wal mafsukhu nikahuha, dan yang dibatalkan nikahnya, atau bahasa fikihnya difasakh gitu ya. Difasakh nikahnya, dibatalkan nikahnya. Qabla dukhul, sebelum perempuan tersebut digauli oleh suaminya, la iddata 'alaiha, maka perempuan tersebut tidak wajib menjalani masa iddah. Wa misluhuma al mula'anatu qabla dukhul, dan yang serupa dengan keduanya, yaitu perempuan yang dilaknat atau yang melakukan ritual saling melaknat. Nanti akan kita jelaskan apa itu mula'anah. Qabla dukhul, sebelum dia digauli oleh suaminya. Titik sampai akhir. Sekarang kita jelaskan dulu sampai situ. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas tentang iddah sebab kematian. Jadi suaminya itu meninggal dunia. Kita murojaah dulu ya. Ini kira-kira kalau perempuan ditinggal mati oleh suaminya, iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari bagi yang tidak hamil. Kalau yang hamil berapa? Sampai melahirkan. Berarti relatif ya. Sampai melahirkan ini kan konotasinya bisa sebentar, bisa lama. Nah, itu iddah perempuan yang ditinggal mati oleh suami. Nah, sekarang kita akan membahas tentang iddah perempuan yang ditinggal hidup oleh suaminya. Artinya suaminya masih hidup. Kalau suaminya masih hidup berarti ditinggalnya karena apa? Sebetulnya bukan karena perceraian saja sih, banyak sebab ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat ya secara umumnya ya 2 sebab agar pernikahan itu bisa dibatalkan, bisa disudahi. Pertama, dengan cerai. Cerai itu tidak bisa dijatuhkan kecuali dari pihak laki-laki. Yang kedua, dengan cara fasakh. Fasakh itu bisa dilakukan oleh laki-laki dan bisa dilakukan oleh perempuan. Apakah sama tolak dengan fasakh? Tentu beda. Talak itu pertama hanya bisa dilakukan oleh suami.
Yang kedua, suami bisa mentalak istrinya walau tanpa sebab. Nggak ada sebab apa-apa. Tak ada hujan, tak ada angin. Lagu siapa sih itu ya? Tak ada hujan, tak ada angin. Paldi Nyong. Ya. Ya. Tak ada hujan, tak ada angin, tiba-tiba suami langsung menceraikan. Jadi talak itu bisa dijatuhkan baik ada sebabnya ataupun tidak ada sebabnya. Bahkan kata Nabi, salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada 3 hal, seriusnya dianggap serius dan bercandanya juga dianggap serius. Salah satunya apa? Masalah talak. Suami nih mentalak istrinya. Istriku, aku jatuhkan talak 1 padamu. Bercanda gitu. Bercanda suaminya, tetap jatuh talak. Ya. Nah, sementara fasakh itu pertama bisa dilakukan oleh suami, bisa dilakukan oleh istri. Yang kedua, fasakh itu harus ada sebab. Kalau cerai kan nggak ada sebab juga bisa ya. Kalau fasakh wajib ada sebab. Apa sebabnya? Ada 5. 5 sebab ini berkaitan dengan penyakit sebetulnya ya. Pertama, si pasangan itu gila. Baik laki-laki atau perempuan. Kalau perempuannya yang gila, berarti si suami bisa mengajukan pasakh. Gugatan cerai, ya bahasa lainnya. Atau kalau suaminya gila, si perempuan tidak diwajibkan untuk mengurus suaminya. Dia berhak untuk menentukan kebahagiaannya sendiri. Kalau si perempuan tidak ingin mengurus suaminya, ilok aing seumur hidup nguruskeun jelema gelo. Ya, aing gak hayang hidup normal dan bahagia. Islam itu tidak memaksakan. Jadi, di dalam Islam ketika suami itu gila, maka istri itu punya 2 pilihan, mau bersabar, meneruskan rumah tangga, mengurus suaminya, atau mau pilih untuk apa? Membatalkan akad nikahnya dengan cara gugat cerai. Jadi bisa ke pengadilan. Pak pengadilan, suami saya error. Error gimana nih? Error permanen pokoknya. Ada buktinya banyak, saksi juga banyak. Ya udah, sama KUA dikabulin gugatan cerainya. Ya, karena tadi suaminya gila. Yang kedua, pasangannya itu punya penyakit kulit, namanya juzam. Ya, juzam itu belang lah. Jadi saluar awak teh belang kajileuna. Di belah dia bodas banget, belah dia biasa, belah dia hidung banget. Jadi itu namanya penyakit juzam, penyakit kulit. Satu lagi baros, sama baros juga penyakit kulit. Intinya begini, intinya ini udah masuk kedua keempat ya. Punya penyakit juzam, punya penyakit baros. Yang intinya 2 penyakit kulit ini adalah penyakit kulit yang menjijikan. Sekira-kira suami melihat istri punya penyakit itu nggak nafsu lagi. Aduh, aing geus teu nafsu deui. Di satu sisi syahwat menggebu-gebu, tapi melihat istri nggak nafsu, itu bisa dipasah tuh ya. Tapi suami sih ya bisa dengan 2 jalur, menceraikan bisa, talak, kemudian pasah bisa. Atau misalkan yang punya penyakit kulit itu suaminya. Jadi penyakit kulitnya itu pigeleuheun gitu ya. Bikin jijik lah gitu ya. Nanti istri boleh gugat cerai. Ya. Tuh, ini kedua ketiga punya penyakit kulit. Terus ketiga keempat itu khusus untuk laki-laki dan khusus untuk perempuan. Ada yang khusus untuk laki-laki dan ada yang khusus untuk perempuan. Yang khusus untuk laki-laki yang keempat itu adalah al-unnah, impoten. Jadi burungnya itu sangat tawadhu. Ya, ya, sangat rendah hati dia.
Tidak ujub dan sombong dia ya. Saking tawadunya tunduk terus ya, impoten. Nah, jadi namanya si perempuan juga dia berhak untuk memilih hidupnya ya. Perempuan juga kan punya syahwat, punya kebutuhan biologis yang harus dipenuhi. Kalau suaminya nggak berdiri-berdiri, Pak Haji, ya gimana itu ya? Maka agama itu saking adilnya memberikan hak untuk perempuan. Kalau nggak sabar, maka bisa gugat cerai. Pak Hakim, Pak KUA, saya gugat cerai. Suami saya kenapa? Karena terlalu tadi tawadu, barangnya itu terlalu tawadu. Cuman nanti pihak KUA jangan langsung percaya, bisa jadi seperempuan itu ngada-ngada. Tapi dipanggil suaminya suruh buka sempaknya. Iya, harus dilihat ada saksinya. Nanti ya itu di kitab ya. Nanti oleh KUA pakai kayu pakai apa kayak digini-giniin. Udang sih ya, udang. Kalau ternyata bangun, ya perempuan bohong berarti kan. Tapi kalau seandainya beneran sih, watawadu nah yang bener-bener ya luar biasa. Geus dikumahakeun wae ge. Teu hudang-hudang. Akhirnya nanti kalau untuk impotensi ini ya, itu ada hukum tersendiri. Jadi si hakim itu dia memberi jangka waktu 1 tahun kepada si suami untuk berobat. Kalau dalam jangka 1 tahun tidak sembuh, tidak berdiri, maka nanti si perempuan gugatan cerainya itu di ACC oleh KUA, nanti diceraikan. Nah, kemudian yang kelima itu adalah al-jab. Jab itu terpotong kemaluan suami. Nauzubillah, suaminya itu kecelakaan, tabrakan. Ada mobil dari sini, suami nyebrang tengah-tengah, kejepit, yang kejepit bunga badannya. Naon anu kejepit, barangna putus lah, ya. Eta bisa kitu sih nya. Iya, politik banget eta bisa kejepit gitu ya, urusan karena cerita tuh ya. Iya. Bisa sapat gitu ya. Kata dokter, Pak, ini Bapak ditabrak mobil anggota yang lain nih, nggak masalah. Cuman kok pas bagian vitalnya ini harus diamputasi gitu ya. Akhirnya diamputasi. Tadi na kieu tah. Toy, tadi na kieu tah. Ieu kieu. Ya. Ya, 3,5 diamputasi barangnya. Nah, nanti si perempuan itu punya pilihan. Dia itu berhak menentukan kehidupannya. Waduh, kalau suami putus burungnya, nanti kebutuhan biologis saya tidak terpenuhi. Kata agama silakan. Kalau mau gugat cerai, gugat. Hakim, kemaluan suami saya putus. Gak percaya, kata hakim. Mana orangnya? Buka celananya. Oh, bener putus. Maka dikabulkan gugatannya. Jadi seperti itu ya. Berarti buat laki-laki ini 5 nih. 3 barengan, 2 khusus laki-laki. Gila, 1 gila, 2, 3 penyakit kulit, 4 impotensi, 5 putus. Copot. Ya, tong copot teh kan, copot bisa dipasang deui nya. Nah, itu 2 khusus laki-laki. Adapun untuk perempuan ada. Yang ketiga untuk perempuan itu adalah bahasanya itu apa saya lupa. Intinya itu lubangnya terhalangi oleh daging. Ya, jadi di luarnya ada lubangnya, tapi bagian dalamnya itu jalan buntu. Ya. Jadi pas diasupkan setengah teh lagi ini teu maju-maju sih aingnya gitu kan. Ternyata di dalamnya ada menghalangi. Apa? Daging. Nah, jadi kalau perempuan punya keadaan seperti itu, maka si laki-laki bisa mempasah, membatalkan, menggugat si perempuan. Kemudian yang kelima namanya arrodku. Kemaluannya itu terhalang oleh tulang. Kalau daging mending ya. Lewat operasi mungkin nggak terlalu berat ya.
tinggal dibeset aja kali. Nah, kalau tulang itu yang sulit. Jadi dari luar tuh ada kemaluan, tapi di dalam itu ada tulangnya. Jadi sehingga apa? Ya kemaluan laki-laki suaminya itu mentok di tulang. Itu namanya ar-radku. Kalau perempuan punya penyakit seperti ini atau kelainan seperti ini, maka suaminya bisa gugat cerai. Begitu ya. Nah, kalau yang terhalang daging itu kejadian di Bangoreang. Ini saya juga dengar dari gosip bapak-bapak lah ya. Iya. Jadi emang budak nanti gulis banget nama. Cuman setelah dinikahi, kok yang nikahinnya itu nyerain. Datang lagi perempuan laki-laki lain yang kedua naksir, dinikahin gak lama ceraiin lagi. Lama-lama kan kebongkar kan. Ini kenapa kok perempuan secakep ini diceraiin mulu? Laku mahantu nyerai kening awah liangan. Jadi awah liangan, Pak. Ayah mah ayah bentuknya gitunya, tapi pas dimasukin lo segini gitu kan. Kuduna mah kan kieu kan, full tanknya. Ya mah nah sakieu. Jadi sedikit. Itu kejadian tuh di Bangoreang. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi sebetulnya perpisahan hidup itu bukan cuma cerai saja, tapi ada juga yang namanya fasakh ya. Fasakh itu nanti termasuk gugat cerai, itu fasakh. Nah, kata Habib Muhammad seperti ini. Amma iddatu firaqil hayat. Adapun masa iddah karena sebab perpisahan saat hidup. Fala tajibu illa 'alal madkhuli biha. Maka si perempuan tidak wajib menjalani masa iddah kecuali jika ia sudah digauli oleh suaminya ya. Dan umumnya seperti itu ya. Umumnya perempuan atau rumah tangga yang bercerai itu kan istrinya sudah digauli oleh suaminya. Karena perceraian itu kan terjadinya nggak spontan. Sudah sebulan berumah tangga ada masalah, setahun berumah tangga, 5 tahun berumah tangga, bahkan jangan sampai salah. Orang sudah 40 tahun berumah tangga, kadang masih ada aja yang cerai. Dulu saya pernah nganter orang ke kantor urusan agama di Garut. Dan saya pertama kalinya itu masuk kantor urusan agama. Ketika saya sampai sono, rame sekali. Ya, baik nenek-nenek yang mau gugat cerai aki-aki gitu kan. Iya, ada loh yang seharusnya dia udah menikmati hidup, gendong cucu, ini malah sibuk di kantor urusan agama. Saya tanya, itu yang tua-tua kenapa Pak? Itu Pak pada gugat cerai suaminya. Ya, oh, padahal keluarnya dari Innova, dari Camry, dari Alphard, orang-orang ada itu, ya. Tapi masih ngurusin masalah perceraian. Artinya gini, perceraian ini bukan cuman terkena rumah tangga yang seumur jagung, rumah tangga anak-anak muda aja enggak. Rumah tangga yang udah senior aja puluhan tahun itu masih tidak selamat dari perceraian ya. Tuh, jadi seperti itu. Nah, kita kembali bahwa biasanya umumnya rumah tangga ketika bercerai istrinya sudah digauli kan. Nah, ketika istri sudah digauli, maka saat dicerai dia wajib menjalani masa iddah. Sebaliknya, istri yang belum digauli kemudian dia dicerai, maka dia wajib maka dia tidak wajib menjalani masa iddah. Nikah pagi-pagi ya, siang-siang berantem, kelar acara nikah cerai. Jadi resepsinya karek ngeusan resepsina ya, di kamar pasea cerai.
Akhirnya apa? Jadi janda kembang. Ya, jadi si perempuan ini diceraikan oleh suaminya sebelum dia digauli. Maka perempuan seperti ini la iddata 'alaiha. Tidak ada iddah baginya. Dicerainya malam tuh ya, mumpung make upnya masih ada dah. Ya, besok paginya si perempuan langsung akan sama laki-laki lain, mumpung tendanya belum diangkut ini. Iya kan? Iya, makanan bandeng yang kemarin bandeng sama kerupuk masih ada. Aduh, nemen nih ya. Ah, jadi seperti itu. Di dalam Al-Quran sebutkan apa? Falaisa alaihinna min iddatin ta'taddunaha, perempuan yang belum digauli oleh suaminya kemudian dicerai, maka tidak ada iddah baginya. Beda sama iddah sebab kematian. Iddah sebab kematian, mau dia sudah digauli atau belum digauli, maka dia harus menjalani masa iddah. Ya. Coba kalau saya tanya, perbedaannya apa? Kok wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, dia harus menjalani masa iddah walaupun belum digauli. Tapi perempuan yang diceraikan oleh suaminya, kenapa dia tidak, ketika dia tidak belum digauli, kenapa dia tidak wajib menjalani masa iddah? Apa bedanya? Membersihkan rahim. Enggak, kurang tepat. Hah? Karena kan gini, karena apa? Iya, betul. Dalam rangka menghargai si mayitnya. Ya. Bahasa fikihnya litafajju'iha. Sebetulnya bukan si mayitnya, tapi untuk memberi waktu kepada si perempuan. Biasanya kan orang ditinggal mati itu kan ya nggak punya konflik ya, nggak punya konflik, rumah tangga lagi adem ayem, tiba-tiba suaminya meninggal. Maka untuk memberi waktu berduka kepada si perempuan ini harus menjalani masa iddah, walaupun dia belum digauli. Tapi perempuan yang dicerai oleh suaminya dalam keadaan belum digauli, maka dia tidak ada masa. Kenapa? Karena kalau dicerai itu sebabnya pasti apa? Masalah, permusuhan. Ya, jadi tidak ada alasan untuk diberi waktu berduka. Malah mungkin si perempuan senang. Ya. Nah, itu bedanya ya. Nah, jadi kalau perempuan yang belum digauli ditinggal mati wajib iddah, belum digauli dicerai maka tidak ada iddahnya. Falaisa alaihinna min iddati tataddunaha, enggak ada iddahnya kata Allah. Wal mafsukh nikahuha qabla dukhula iddata 'alaiha. Begitu pula perempuan yang difasakh nikahnya oleh suaminya. Misalkan si perempuannya apa? Gila ya. Perempuannya majnun. Maka ketika difasakh oleh suaminya, kemudian si perempuan ini belum sempat digauli, maka tidak ada iddah bagi si perempuan itu. Dia boleh menikah lagi atau dinikahkan lagi. Ya. Setelah itu, baik secara langsung atau nanti-nanti, karena tidak ada iddah baginya. Oh iya, ada dua sebab lagi seorang perempuan boleh menggugat cerai suaminya. Yang pertama, tidak diberi nafkah. Ya. Yang pertama tidak diberi nafkah. Jadi si perempuan ini sudah tidak lagi diberi nafkah oleh suaminya, maka si perempuan itu boleh menggugat cerai. Datang ke KUA bilang, suami saya tidak lagi memberi saya nafkah. Nah, ini bisa dilihat di dalam kitab Al-Um. Kata Imam Syafi'i begini, kalau seorang suami tidak memberi nafkah pada istri, maka istri itu punya dua pilihan. Pilihan yang pertama, dan ini yang lebih afdol kata Imam Syafi'i. Ini yang paling baik untuk akhirat. Apa? Yaitu sabar. Jadi si perempuan walaupun tidak diberi nafkah,
tapi kemudian dia sabar, tidak menuntut cerai kepada suaminya, tidak gugat cerai, maka kata Imam Syafi'i ini adalah pilihan terbaik. Walaupun mungkin secara duniawinya tersakiti, terzolimi, tapi secara ukhrawi kata Imam Syafi'i ini terbaik. Bahkan mungkin bisa jadi dunianya Allah perbaiki karena dia mau bersabar. Sebagai contoh ada kasus di Maroko. Ketika Syekh Abdullah bin Bayyah, beliau siaran radio, tiba-tiba ada perempuan yang nelpon, ngadu. Syekh, saya punya suami yang tidak pernah sholat dan kalau pulang mabukan. Bagaimana Syekh hukumnya? Kata Syekh, wahai perempuan, saya minta kepadamu sabar. Ya, sabar. Jangan engkau menggugat cerai. Tapi kemudian si perempuan terus memberikan statement tentang kesalahan-kesalahan si laki-laki. Kan laki-laki itu harus jadi imam, jadi panutan. Saya ini makmum, saya tuh harus punya suami yang soleh begini dan begitu. Kata Syekh Abdul bin Bayyah, Bu, walaupun gugat cerai itu boleh dalam keadaan seperti ini, tapi ibu itu jangan gugat cerai. Ibu lebih baik sabar, doa, minta kepada Allah. Akhirnya si ibu itu pun menuruti nasihat Syekh Abdullah bin Bayyah. Dia tahajud tiap malam ngedoain suaminya. 3 bulan berlalu, maka ketika Syekh Abdullah bin Bayyah ini kembali siaran radio, tiba-tiba ada telepon masuk. Dan ternyata itu dari si ibu yang kemarin 3 bulan yang lalu tuh, mengadukan masalah suaminya. Si ibu itu bilang seperti ini, Syekh, saya nelpon bukan saya pengen nanya, tapi saya hanya ingin mengucapkan terima kasih. Karena saranmu, maka sekarang suamiku itu berubah. Yang tadinya tidak pernah sholat, jadi rajin sholat. Yang tadinya tukang mabuk, jadi tobat, gak pernah mabuk lagi. Sekarang ibadahnya udah rajin. Syekh, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Karena andai dulu aku mengikuti egoku, aku menggugat cerai, aku tidak tahu nasibku sekarang bagaimana dan nasib anak-anakku seperti apa. Tapi karena aku menjalankan nasihatmu, bangun malam, minta sama Allah, Allah pun beri hidayah suamiku. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi di balik kesabaran itu ada hikmah yang sangat besar. Jadi si perempuan juga begitu, ya namanya layaknya manusia ya. Percuma berumah tangga tapi tidak bahagia. Akhirnya apa? Kata agama, ya sudah engkau berhak menentukan hidupmu. Mau sabar pahalanya besar, enggak sabar juga enggak apa-apa. Gugat cerai aja boleh. Engkau bisa menikah dengan lelaki lain. Ya. Cuman PR-nya itu, selama kita belum memperbaiki diri, maka selama itu pula ketemunya yang begitu-begitu juga. Ya. Tapi kalau kita sudah memperbaiki diri, insya Allah, Allah pertemukan dengan yang terbaik, apa yang cocok. Enak yang mana? Yang cocok lah, jangan yang terbaik loh. Jangan minta terbaik sama Allah. Nanti kalau dikasih terbaik beneran pusing-pusing dah. Jadi jangan minta yang terbaik. Karena yang terbaik belum tentu baik buat kita. Minta yang cocok. Kalau udah cocok, pemikiran cocok, jalan hidup cocok, visi misi cocok, tenang hidup berumah tangga. Ya. Nah, jadi yang keenam itu ya, seperempuan ketika tidak dinafkahi dia boleh apa? Boleh gugat cerai, walaupun lebih afdol sabar. Iya, kemudian ketika si laki-laki KDRT, kalau nggak salah KDRT, ya ada di dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran karang Imam Qurtubi ya. Itu kalau suaminya KDRT, ya boleh diadukan ke KUA. Nanti tunggu keputusan KUA, apakah bisa dijatuhkan fasakh atau tidak. Nah, jadi perempuan yang difasakh oleh suaminya sebelum
gauli, maka dia tidak wajib menjalani masa iddah. Wa misluha al-mula'anah qabla dukhul, begitu pula ketika suami istri menjalani ritual saling melaknat. Masih ingat gak mula'anah, saling melaknat? Jadi suami nuduh istri zina, tapi dia nggak punya saksi, itu masalahnya. Kalau punya saksi, maka tuduhan suami itu diterima oleh hakim. Suami nuduh istri berzina, mana saksinya? Ada. Nanti saksinya itu diverifikasi, dikonfirmasi oleh hakim. Semua saksinya itu wajib melihat kemaluan si laki-laki dan kemaluan si perempuan itu benar-benar masuk. Ya. Nanti ditanya, saksi pertama, ini laki-laki semua. Apakah engkau benar-benar melihat kemaluan si laki-laki masuk ke kemaluan si perempuan? Betul, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Masuk. Wah, checklist. Saksi kedua, masuk gak? Masuk. Wah. Ketiga, masuk gak? Masuk. Wah. Keempat, masuk. Masuk. Nah, akhirnya apa? Ya sudah, kalau keempat orang bersaksi, ada dua orang yang berzina, maka kesaksiannya diterima dan orang tersebut dihukum. Kalau belum nikah, hukumannya apa? Cambuk. Cambuk 100 kali ya. Cambuk 100 kali kalau belum nikah. Kalau udah nikah, rajam sampai mati. Ya, itu aturannya. Yang sudah nikah dan yang belum nikah dibedain. Nah, jadi kalau terbukti saksi itu 4 saksi melihat 2 orang berzina, maka kesaksian ini diterima, 2 orang ini apa? Dihukum had, ya, hukuman fisik. Tapi kalau seandainya dari 4 saksi ini dia ada 1 saja yang kesaksiannya itu tidak meyakinkan, nanti orang yang dituduh zinanya itu selamat, nggak dihukum. Malah yang memberi kesaksian ini dihukum. Sebagai apa? Qadzaf, pencemaran nama baik. Nah, jadi kalau si perempuan itu dimula'anah sebelum hubungan badan, maka si perempuan boleh langsung nikah dengan orang lain karena tidak ada iddah baginya. Titik sampai situ dulu lah ya. Wallahu a'lam bishawab.